Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, warga Jemaat Sidorejo dan sekitarnya, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita berjumpa di tengah menghadapi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Kali ini kami akan mengajak untuk mengikuti ibadah dalam rangka merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang ditandai dengan kebangkitannya secara online. Semoga dapat bermanfaat bagi jemaat untuk ibadah di rumah, di keluarga kita masing-masing, sehingga tetap dapat merasakan makna perayaan kemenangan Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Kita harus tetap bersyukur karena selalu ada dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Selamat mengikuti ibadah di tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita mengawali ibadah kita pada saat ini, kita bersama-sama bersukacita merayakan kemenangan Tuhan Yesus melewati kebangkitannya. Kita akan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan memakai Kidung Jemaat 454. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang ditandai dengan kebangkitannya. Dengan perantaraan kebangkitan Tuhan Yesus, harapan baru untuk hidup
di masa mendatang semakin terbuka, sebab maut yang selama ini menguasai hidup manusia telah dikalahkan, dan selanjutnya Tuhan Yesus yang sudah bangkit adalah terang abadi yang datang dari Allah yang hidup. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Paskah, hari kemenangan iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh karena itu, Rasul Paulus bersaksi, Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Kita sambut firman ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kidung Jemaat 188, baitnya yang pertama kita nyanyikan. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Adapun kesaksian firman Tuhan akan dibacakan oleh anggota majelis jemaat. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca sabda firman Tuhan yang tertera dalam Injil Matius pasal ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami semua pribadi lepas pribadi, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tidak lupa kami pada saat ini juga menyerahkan segala kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan, baik kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan sudi mengampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Sebentar kami juga akan membaca kebenaran sabda firman-Mu Tuhan yang kami ambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan mau mengetuk pintu hati kami, sehingga apa yang akan kami baca dan kami dengar Tuhan dapat kami mengerti, lebih-lebih kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Cahyono Tuhan yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati
dengan roh kebijaksanaan. Engkau urapi dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukan kehendak manusia, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Injil Matius 28 ayat yang pertama sampai 10 yang demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, memelihara firman Tuhan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya setiap hari. Amin. Dari bacaan kita tadi, judul perenungan kita saat ini adalah Kebangkitan Kristus Merangkul yang Tersisih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, ada unen-unen, swarga nunut, neraka katut. Mungkin panjenengan sudah tidak asing lagi dengan ungkapan tersebut. Ungkapan atau unen-unen itu kurang lebih mempunyai arti istri harus manut, harus nurut kepada suaminya. Jika suami masuk surga, istrinya pun ikut. Tetapi kalau suami masuk neraka, ya apa boleh buat, istri juga terbawa. Panjenengan setuju dengan ungkapan tadi? Mungkin tidak. Apalagi sekarang kita hidup di era yang sudah melewati emansipasi atau persamaan hak. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Wanita sudah tidak harus mengurusi 3M, maca, masak, manak saja. Tetapi di zaman Tuhan Yesus, pemikiran yang semacam ini belum ada. Apalagi di Israel, masyarakat Yahudi masih dikuasai oleh laki-laki. Semua jabatan penting, termasuk jabatan keagamaan, ada di tangan laki-laki. Wanita dianggap lemah,
wanita dianggap rendah. Juga di dalam pengadilan, wanita tidak boleh berperan. Menurut adat Yahudi saat itu, seorang perempuan tidak boleh memberi kesaksian. Kesaksian perempuan selalu dianggap bohong. Tetapi di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tadi, terjadi sesuatu yang melawan arus. Di tengah masyarakat yang tidak mau menerima kesaksian wanita, justru mereka yang dijadikan sebagai saksi karya yang agung, saksi atas peristiwa besar, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua dari bacaan kita tadi, kita bisa memperhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Di situ disebutkan bahwa Tuhan Yesus mendahului ke Galilea dan para murid ditunggu di Galilea. Ada apa dengan Galilea? Mengapa kok bukan Yerusalem? Galilea adalah daerah orang Samaria, daerah orang-orang yang tidak dianggap, daerah yang tidak diperhitungkan keberadaannya, daerah yang tidak diakui oleh orang Israel, daerah yang dianggap buruk. Tetapi daerah itu dipilih oleh Tuhan untuk menjumpai para muridnya, untuk mengumpulkan para muridnya. Dari dua hal tadi, perempuan dan Galilea, ada satu kesamaan, yaitu sama-sama tidak dianggap oleh dunia, sama-sama tidak dianggap oleh orang-orang. Tetapi justru melalui yang tidak dianggap itu, Tuhan memakainya. Tuhan memakai yang tidak dianggap itu untuk sebuah karya besar, untuk sebuah karya agung dan mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa kebangkitan ini ada pesan penting yang ingin disampaikan kepada kita, yaitu keberpihakan Yesus kepada kaum marginal, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak dianggap. Kebangkitan Yesus telah merobohkan tembok pemisah antar manusia, sehingga semua dirangkul oleh Allah, oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya yang agung. Kebangkitan Kristus juga mengajak kepada kita untuk peduli kepada yang lemah, peduli kepada yang tertindas dan terlupakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita diajak oleh Tuhan untuk melakukan karyanya, khususnya di saat-saat seperti ini, ketika kita menghadapi situasi krisis karena pandemi virus COVID-19 Corona. Melalui semangat kebangkitan Kristus ini, apakah kita mau bangkit? Apakah gereja mau bangkit untuk berbuat sesuatu di dalam memerangi atau menangani perkembangan virus corona ini? Apakah gereja juga mau bangkit untuk menolong mereka yang sedang dalam kesusahan? Karena wabah ini menjadikan kita tidak bisa kemana-mana dan harus tinggal di rumah. Mungkin di situ kita merasa jenuh, stres, karena ketika kita tinggal di rumah, hal itu pasti mempengaruhi perekonomian rumah tangga kita saat kita tidak bisa bekerja seperti sebelum-sebelumnya. Di dalam situasi yang seperti ini,
kita tidak bisa merayakan kebangkitan Yesus secara meriah seperti tahun-tahun sebelumnya dengan pesta-pesta. Tetapi justru dalam situasi yang seperti ini, kita gereja, kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan diajak untuk melakukan aksi nyata di dalam kehidupan kita, menunjukkan kepedulian kita kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang tersisih. Mungkin kita telah menentukan anggaran perayaan Paskah. Itu bisa kita alihkan dengan menolong, mengadakan alat-alat APD untuk kita bantukan kepada para medis atau rumah sakit, atau mendukung program dari Gereja Kristen Jawi Wetan yang telah ada dengan membantu rumah sakit yang ada. Justru disinilah kita diajak untuk melakukan aksi nyata di tengah-tengah situasi yang sulit seperti yang kita alami ini. Kembali pertanyaan untuk kita bersama, maukah kita diajak oleh Kristus yang bangkit itu untuk melakukan karyanya di tengah dunia ini? Panjenengan yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tuhan menolongnya. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa syafaat. Tuhan Allah kami bersyukur jikalau kami masih memiliki waktu dan kesempatan untuk menghayati kemenangan Yesus Kristus, untuk menghayati masa Paskah, meskipun harus kami lalui di tengah keluarga kami masing-masing, karena kondisi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang untuk melawan perkembangan virus COVID-19 Corona. Kiranya melalui peristiwa yang kami alami saat ini, kami boleh diingatkan akan kemenangan Yesus Kristus, dan itu menjadi semangat juang bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk bersama ambil bagian bangkit untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Kami ikut ambil bagian di dalam memerangi perkembangan virus ini. Terlebih kami memiliki kepekaan hati untuk terlibat di dalam menolong orang-orang yang menderita, orang-orang yang terpinggirkan. Kiranya kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
agar kuasa kebangkitan Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kami, gerejamu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon kepada Tuhan pertolongan agar apa yang dialami oleh bangsa dan negara kami khususnya dan juga dunia terkait dengan pandemi virus COVID-19 Corona ini supaya segera berlalu. Berbagai upaya telah kami lakukan bersama. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga upaya itu bisa menampakkan hasil yang terbaik. Virus ini segera hilang dari kehidupan bangsa dan negara kami dan juga dari dunia, supaya kehidupan kami kembali pulih seperti sebelumnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka, agar mereka mampu untuk kembali bangkit dari sakit yang dialami, melanjutkan hidup dan kehidupan pemberian Tuhan. Kami berdoa dan memohonkan hikmat untuk pemimpin bangsa dan negara kami, para pemerintah, mereka yang berjuang untuk perkembangan virus corona ini, menghentikan perkembangan virus corona ini, dan juga untuk menata perekonomian bangsa dan negara kami. Kiranya hikmat-Mu senantiasa menyertai mereka ya Tuhan, supaya mereka mampu menata kehidupan bangsa dan negara kami dan membawa ke arah yang lebih baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kiranya melalui kebangkitan Yesus Kristus ini semakin menyemangati kami untuk bisa berbuat nyata di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga gerejamu mampu menjadi saksi akan cinta kasih Allah yang nyata di dunia ini. Tuhan, inilah pengharapan kami. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang saat ini kebangkitannya kami rayakan. Amin. Kini saatnya bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang kita wujudkan dengan menghimpun persembahan. Dalam pengumpulan persembahan ini akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah merupakan saat yang berbahagia bagi kita umat Kristen, karena saat ini merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang merupakan puncak kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Karena itu, rasa sukacita saat ini mari kita wujudkan di dalam ungkapan rasa syukur melalui persembahan. Untuk mendasari persembahan pada saat ini yaitu diambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 3. Yang begini bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Amin. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyuarakan kidung jemaat nomor 202, kita nyanyikan bait yang pertama sampai selesai. Dalam sinar cemerlang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama ini kita serahkan di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Dengan segala pujian, hormat dan sembah, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, tidak habis-habisnya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau senantiasa memelihara hidup kami sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sungguh begitu besar kasih setiamu kepada kami. Dan perkenankan pada saat ini ya Tuhan kami memberikan persembahan. Seberapa kekurangan cacat celah di dalam kami memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuni sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian ya Tuhan seru doa kami, ungkapan rasa syukur kami, semuanya ini kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain di dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan yang kita hayati hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama kita nyanyikan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus sumber segala cinta kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, menguatkan dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.